Omahe kono pesugihan kondang Gunung Dloko. Nggih iki niki karan. Ampun lek negara iki. Oh. Ampun lek negara iki. Niku dhuwure napa punden napa wit napa? Nek riyen niku riyen enten kadene ringin. Oh, nggih. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Itulah tadi perbincangan kami dengan penduduk sekitar tentang mitos dan misterinya Gunung Dloko. Dan di situ terkenal dengan mitos pesugihan. Karena kabarnya Gunung Dloko itu merupakan kerajaan jin, kerajaan gaib. Dia selevel dengan Klampes Ireng. Dan ini menurut keterangan dari penduduk sekitar. Di sini Yona Musik mau melakukan perjalanan menuju Gunung Dloko. Kita ini di Semoroto. Kita awali dari Semoroto ya. Nanti dari Semoroto, kalau dari arah Wonogiri itu belok kanan. Kalau dari Ponorogo belok kiri. Kita menuju ke Kecamatan Balong. Perjalanan dari Pasar Semoroto menuju Gunung Dloko yang tepatnya di Desa Tatung itu nggak begitu jauh, kisaran 4 km lah. Nanti kita ini ke selatan, nanti belok kiri ya, kita melewati Prenggok, Desa Prenggok. Di situ ada itu kayak sawah tapi nggak bisa ditanduri karena kelebihan kadar air, volume air terlalu berlebihan, kayak bendungan, jadi padinya nggak bisa tumbuh. Kembali ke pembahasan tentang mitos dan misterinya Gunung Dloko, yang di situ merupakan tempat pesugihan, itu kabarnya menurut penduduk sekitar. Karena sampai sekarang itu banyak sekali yang berkunjung ke situ ya. Entah dia mau mencari pesugihan, mau apa, saya juga nggak tahu. Di sini cuma mau menelusuri kebenarannya, apa memang di situ memang dijadikan tempat pesugihan. Dan kabar menurut penduduk sekitar memang iya. Gunung Dloko terletak di Desa Tatung, Kecamatan Balong, termasuk Jawa Timur ini, termasuk Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo. Dan menurut kabar yang kami terima, juru kuncinya itu sudah 4 orang ya, 4 juru kunci. Yang satu kedua saya nggak tahu, yang ketiga itu Mbah Katio, dan yang terakhir sekarang sampai sekarang itu masih menjadi juru kunci Mbah Nyoto. Dan kabarnya Mbah Nyoto itu bisa membuka pintu goibnya di Gunung Dloko. Nanti Anda ke situ bisa melihat ya orang-orang yang ditumbalkan maupun jin-jinnya yang ada di situ. Jadi bentuk rupa itu kayak hantu ya, kayak di film horor itu, kayak kuntilanak, pocong, anak kecil, tuyul, banyak banget. Dan itu menurut Mbah Nyoto. Kalau Anda penasaran, Anda bisa berkunjung ke Sang Kuncen. Kalau pengen dibukakan pintu gaibnya, Anda bisa lihat nanti orang-orang yang ditumbalkan ya. Jadi ini sekedar informasi, jangan sampai Anda tergiur dengan namanya pesugihan. Ya, hidup hanya sementara ya. Jadi Anda jangan sampai tergiur. Kalau pengen ngalap berkah yang sewajarnya aja, karena orang Jawa itu masih percaya dengan kejawen nih ya. Jawanya masih dipakai. Jadi katakanlah kalau kita mau buka usaha itu ya pakai lantaran, yaitu yang dinamakan ngalap berkah, biar kita dalam menjalankan usahanya nggak diganggu dan berjalan dengan lancar. Ini namanya Gunung Dloko ya. Ini ya sobatku, sobat misteri, yang mitosnya terkenal dengan mitos pesugihan. Rata-rata yang datang ke Gunung Dloko itu orang-orang jauh, karena itu waktu Yona Musik ia langsung menemui Sang Kuncen. Yang datang ke situ itu siapa saja, rata-rata orang jauh ya sobat misteri. Oh ya, di tengah pegunungan Gunung Dloko itu nggak ada makam, kayak cuma petilasan, tapi orang yang bisa melihat ya
hal-hal gaib di situ merupakan kerajaan jin, kerajaan gaib. Dan akhirnya saya datang ke Kuncen pengen yang pasti itu apa benar kerajaan gaib. Ternyata iya, Sang Kuncen bilang gitu. Dan Sang Kuncen sendiri, Mbah Nyoto itu kalau dulu itu buat tempat pesugihan itu ada yang istilahnya jawab nih ngelantarnya, tapi sekarang Mbah Nyoto nggak mau. Mungkin pada periode juru kunci 1, 2 maupun 3, tapi yang terakhir ini waktu Yona Musik datang itu dia nggak mau jawab nih orang yang sedang mencari pesugihan, karena dia juga berpikir yang ditumbalkan itu keluarganya, nggak orang lain. Itu Sobat Misteri. Tapi kalau untuk ngalap berkah sih itu Mbah Nyoto masih sanggup ngelantarin jawabnya, membuka pintu gaibnya. Karena kemarin ada kejadian itu ya, seorang janda dia pengen ngalap berkah dan pengen dibuka pintu gaibnya, akhirnya dia pingsan, nggak kuat ya. Mana kita ngantar semerap alam gaib hukum di sini betul barang kan ngantar jilo-jilo ping kalih jilo-jilo tadi iki. Sakit kewedeni sini niku niku. Dirasain apa, Mbah? Omong. Sini pun mboten kita niku niku. Apa Wis rupa napa man wonten. kuntilanak apa pocong? Rupa niku rambute gimbal sisi muda apa sing niku rupane rambutan genah niku wonten. Nggak kuat dan dia melihat orang-orang di situ ditumbalkan. Itu kabare waktu ngobrol-ngobrol sama Sang Kuncen, Mbah Nyoto, sobatku, Sobat Misteri. Sebentar lagi kita akan nyampe ke lokasi Gunung Dloko. Ini di atas bukit ini, di situ ada kayak tempat untuk lakukan ritual, dan di situ pula itu kerajaan gaib. Ini ritualnya nggak ada siang hari, ritualnya semua malam hari, karena yang berhubungan dengan gaib itu biasanya pada malam hari. Jadi kalau Anda kesini itu pengen lakukan ritual ya nggak bisa kalau siang hari, harus malam hari. Tim rute Sang Kuncen, tapi ini cuma buat untuk ngalap berkah ya, buka aura rezeki itu. Karena Sang Kuncen Mbah Nyoto nggak mau lihat jawabnya yang bersifatnya menyimpang. Itu Sobat Misteri. Sekarang kita sudah sampai lokasi Gunung Dloko yang terletak di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saya boncengan sama Mbah Nyoto. Dia naik motornya kenceng banget padahal jalannya masih tanah ya. Dan ini kita sudah nyampe lokasi. Lokasinya nanti di atas, kita jalan kaki ke atas karena akses jalan menuju tempat ritual itu nggak bisa, nggak ada akses jalan motor karena di tengah gunung, di puncak itu sobatku. Sekarang kita sudah nyampe lokasi ke Gunung Dloko yang disitu terkenal dengan mitos pesugihan yang menumbalkan keluarganya. Kita bersama Mbah Nyoto selaku juru kuncen Gunung Dloko. Di atas ini nanti Mbah Nyoto bisa membuka alam gaib, pintu gaib. Anda pengen lihat hal-hal gaib, temui saja Mbah Nyoto, Sang Kuncen. Nanti Anda bisa lihat itu arwah-arwah atau jin-jin yang ada di kerajaan gaib ini. Sekali lagi ini selevel dengan Kelampis Ireng, juga ada di Ponorogo, tepatnya itu sebelah barat alun-alun Ponorogo. Kita naik terus bersama Mbah Nyoto, tetap berjalan. Mbah Nyoto orangnya sehat banget, dia jalan kaki aja nggak, ambekannya nggak mengkis-mengkis ya. Padahal ini teman saya isi ojek legen itu tadi udah lempoh, nggak kuat jalan ya. Dia perutnya gendut jadi nggak kuat jalan. Ini Mbah Nyoto orangnya sehat banget ya. Ini sebentar lagi kita nyampe lokasi ke Gunung Dloko yang di puncak itu. Tadi kayak ada tempat ritual, bukan punden, bukan makam, tapi kayak pohon gitu ya. Itulah perjalanan kami dari Pasar Semoroto menuju Gunung Dloko yang terkenal dengan mitos pesugihan ataupun kerajaan gaib. Dan semoga video ini menambah wawasan Anda, dan video ini setidaknya
mengobati rasa penasaran Anda tentang mitos pesugihan Gunung Druko. Dan semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada zat yang sempurna dan bisa menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Yona Musik ucapkan salam budaya kearifan lokal. Dari Yona Musik ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.